Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmi Syifa Eka Putri. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil analisis promosi live streaming saya dan untuk produk sepatu yaitu Aero Street dan Kinky, yaitu yang dimana saya menjelaskan sepatu yang pertama yaitu Aero Street. Yaitu merupakan produk sepatu yang didirikan pada tahun 2015 dengan visi untuk menghadirkan sepatu berkualitas yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan juga Aero Street ini memiliki slogan yaitu "No everyone can buy a good shoes", yang dimana didirikan pada tahun 2015 dengan visi untuk menghadirkan sepatu yang berkualitas yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Lalu di sini saya ingin mengidentifikasi strategi promosinya, yaitu yang pertama, komunikasi penjualannya yang humanis dan profesional, sehingga host menyampaikan informasi dengan jelas, ekspresif, dan profesional sehingga penonton merasa nyaman dan percaya. Gaya bicaranya yang ramah menciptakan kedekatan emosional dan meningkatkan engagementnya, yaitu selanjutnya interaksi real time dengan penontonnya, yaitu setiap pertanyaan di kolom komentar ditanggapi langsung oleh admin atau hostnya secara detail. Lalu untuk visual live-nya itu memiliki visual yang berkualitas tinggi atau HD, dilakukan dengan kamera berkualitas HD produknya sehingga terlihat jelas warna asli, tekstur, dan bentuk sepatunya. Lalu untuk background dan set live yang menarik, backgroundnya itu dibuat interesting, rapi, dan mendukung citra brand, tidak mengganggu fokus penonton terhadap sepatu, seperti itu. Lalu untuk identifikasi strategi promosinya, yaitu pencahayaan lightingnya yang optimal, karena lighting ini membantu menampilkan produk secara detail, jernih, dan nyata. Lalu persiapan konten dan penyajiannya secara totalitas, live streamingnya dipersiapkan dengan baik, skrip dasar, alur presentasi produk, FAQ-nya, hingga stok produknya. Host juga tampak sudah menguasai informasi produk. Lalu untuk produk demonstrasi yang kuat, menunjukkan produk dari berbagai angle, bagian atas, kanan, kiri, sol, bawah, tekstur bahan, dan bobot sepatunya. Lalu untuk menggunakan admin khusus untuk menjawab komentar host, sehingga hostnya fokus presentasi, lalu adminnya fokus balas chat. Respon cepat meningkatkan interaksi algoritma platform mempromosikan live-nya lebih luas, seperti itu. Lalu apa sih peran influencernya dalam live streaming tersebut? Yaitu menarik banyak penonton lewat popularitas mereka, membangun kepercayaan terhadap produk, serta menjelaskan dan mendemokan barangnya secara meyakinkan. Influencer juga berinteraksi langsung dengan penonton, menjawab pertanyaan, dan menciptakan suasana live yang seperti hidup, seperti itu. Lalu untuk dampak promosinya, live streamingnya memberikan dampak promosi yang kuat dengan meningkatkan kepercayaan pelanggan melalui penyampaian profesional, visualnya yang HD, dan penjelasan produk yang detail. Lalu untuk rekomendasi efektivitasnya, yaitu untuk meningkatkan efektivitas live streaming, Aero Street dapat menggunakan influencer mikro secara rutin, memberikan promo khusus selama live, serta menambah variasi konten seperti tips memilih ukuran atau mix and match outfit, seperti itu. Lalu mungkin untuk Aero Street cukup untuk analisisnya. Lalu selanjutnya saya di sini ingin menjelaskan analisis live streaming untuk produk sepatu Kinky, yaitu sepatu Kinky ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang fashion alas kaki. Kinky berdiri sejak tahun 2019 dan memproduksi alas kaki di pabrik Kinky sendiri dan mengutamakan kualitas dan teknologi dalam pembuatan sepatunya. Juga dijual dengan harga yang terjangkau untuk seluruh kalangan masyarakat. Lalu di sini untuk
Identifikasi strategi promosinya. Strategi promosinya itu berbasis live streaming, tetapi tidak dieksekusi dengan baik. Menggunakan format live streaming sebagai strategi promosi, namun pelaksanaannya kurang profesional ya, sehingga efektivitasnya rendah. Lalu untuk komunikasinya yang kurang efektif, sehingga seperti halnya yang saya analisis, yaitu admin perempuannya yang terlihat jutek sehingga tidak membangun kedekatan dengan viewers. Lalu juga ada admin laki-lakinya yang terlalu santai dan tidak profesional, yaitu seperti sering ngobrol dengan tim di belakang layar. Lalu minimnya interaksi berkualitas sebagai strategi promosi, yaitu walaupun live streaming seharusnya dimanfaatkan untuk menjawab pertanyaan pelanggan, admin tidak fokus pada viewers, sering mengabaikan komentar, dan live-nya sering tersedia tanpa alasan. Maksudnya live-nya sering terjeda. Lalu untuk visual dan kualitas produksinya tidak mendukung promosi karena kualitas kameranya yang tidak HD, background seadanya, dan tidak menarik. Lalu apa sih identifikasi strategi promosinya? Yaitu yang pertama, tidak ada SOP saat live, yaitu seperti penggantian adminnya berantakan, alur live tidak jelas, dan tidak ada struktur penyampaian materi. Lalu yang kedua, strategi promosi tidak memanfaatkan influencer atau hostnya yang kompeten. Jadi tidak ada figur yang mampu menarik penonton atau membangun hype. Host tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk mempromosikan produk. Lalu yang terakhir, minimnya penggunaan visual storytelling produk, yang dimana live-nya tidak menampilkan demo pemakaian dan keunggulan produknya. Seperti itu. Lalu untuk peran influencernya, yaitu influencer berperan menarik penonton, memberikan kredibilitas produk, menjadi wajah brand, dan mendorong interaksi. Namun perannya ini kurang maksimal karena sikap admin tidak profesional, live streaming dijeda, dan kualitas visual rendah. Lalu untuk dampak promosinya, yaitu promosinya kurang efektif karena kualitas live yang rendah, admin tidak profesional, interaksi minim, dan visual tidak menarik. Akibatnya penonton sedikit, kepercayaannya terhadap brand menurun, dan potensi penjualan tidak maksimal. Lalu yang terakhir, rekomendasi efektivitasnya, yaitu dari saya mungkin perbaiki sikap admin, tingkatkan kualitas kamera dan lighting, buat alur live lebih rapi, pilih influencer yang komunikatif, aktif jawab komentar, dan tampilkan produk dengan jelas. Lalu di sini Eros Street dan Kenki ini memiliki strategi promosi yang sama, namun untuk cara melakukannya itu berbeda. Jadi untuk kesimpulannya, untuk produk Eros Strip ini agar live streamingnya makin baik, yaitu fokus pada interaksi yang cepat, visual profesional, konten bervariasi, influencer strategis, dan penawaran eksklusif selama live. Lalu perpaduan semuanya bisa meningkatkan engagement, kepercayaan, dan penjualan secara signifikan. Lalu untuk kesimpulan sepatu Kenki, untuk strategi promosi Kenki ini yaitu berbasis live streaming, namun pelaksanaannya tidak optimal karena komunikasi host yang buruk, interaksi minim, visual rendah, dan tidak adanya profesionalitas selama live. Faktor-faktor ini membuat live streaming tidak efektif dalam menarik penonton, membangun kepercayaan, maupun mendorong penjualan. Baik, mungkin cukup sekian hasil presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.